Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana sikap pemerintah Indonesia terhadap kasus ini, kita akan bergabung dengan Sekretaris Menpora Gatot Dewa Broto dari Gedung Kemenpora Jakarta. Selamat malam Pak Gatot. Pak Gatot, dari informasi yang kami terima, tadi juga Menpora Malaysia Syed Saddiq melalui akun media sosialnya menyatakan bahwa informasi tersebut adalah kabar bohong. Namun selain itu juga ada informasi bahwa kabar pengeroyokan ini terjadi namun tidak ada hubungannya dengan persepak bolaan. Bagaimana sebenarnya kronologis sebenarnya? Ya betul Mbak Caca, tadi malam sekitar jam 7 malam saya berkomunikasi langsung dengan beberapa pejabat di KBRI di Kuala Lumpur terkait dengan insiden yang pernah terjadi di Stadion Bukit Jalil tanggal 19 November yang lalu. Disampaikan pada intinya ada 3 hal. Pertama, tentang insiden sehari sebelum pertandingan ada seseorang yang dikeroyok, kemudian diambil paspornya dan kemudian identitasnya sudah tidak dimiliki, dan itu terjadi justru malah sebelum pertandingan, dan kemudian diberikan surat jalan, surat laksana paspor oleh pihak KBRI. Kami harus terima kasih pada pihak KBRI di Kuala Lumpur. Kemudian yang kedua adalah tentang informasi tentang seseorang yang konon kabarnya diduga sudah ditusuk, tapi kemudian hari ini diklarifikasi ulang oleh pihak KBRI bahwa penusukan itu masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Tapi baru saja 2 jam yang lalu kami dapat informasi dari pihak Polri bahwa penusukan itu terjadi tapi tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Dan yang ketiga, tadi malam juga kami dapat informasi adanya 3 orang yang diduga telah ditahan oleh Kepolisian Diraja Malaysia, tapi tidak ada hubungannya dengan kejadian nonton bola. Disebutkan adalah karena akibat dari atau efek dari berlakunya undang-undang yang disebut ISA itu Internal Security Act. Tapi baru saja juga ada informasi bahwa ini masih sumir antara apakah 3 orang itu ditahan karena ISA atau ditahan karena sepak bola. Tapi poin yang ingin kami sampaikan adalah kami tidak ingin uncertainty, ketidakpastian ini terus berlangsung. Makanya ini Metro TV kebetulan sebagai media pertama yang mendapatkan kesempatan dari kami sekitar setengah jam yang lalu baru saja saya sendiri mendapatkan mandat dari Pak Menpora untuk menandatangani sebuah surat. Surat itu judulnya nota protes dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Malaysia, khususnya saya tujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Poinnya ada 3, yaitu yang disebutkan di tangan kanan saya ini yang paling bawah adalah tentang kekecewaan dari pemerintah Indonesia atas kejadian insiden itu. Kemudian yang kedua adalah kami minta pada pemerintah Malaysia adalah mengusut secara tuntas, secara transparan, objektif, dan yang ketiga yang paling penting, ada permohonan maaf dari pemerintah Malaysia atas insiden itu. Karena kita tahu pada saat tanggal 5 September yang lalu ada kejadian di GBK. Esok paginya sangat bagus sekali, sangat bijak Pak Menpora, Pak Imam Nahrawi langsung menemui Menpora Syed Saddiq di sebuah hotel di Jakarta menyampaikan permohonan maaf. Dan waktu itu kejadian itu hampir sama terjadi sebelumnya pada tanggal 20 Agustus tahun 2017 ketika Menpora Malaysia Khairi Jamaluddin itu minta maaf kepada Pak Imam Nahrawi karena ada insiden bendera terbalik. Jadi poinnya adalah sesungguhnya apa sih susahnya untuk minta maaf? Dulu aja Menpora sebelumnya itu bisa melakukannya seperti itu. Sehingga tidak berpanjang-panjang. Kalau kayak sekarang kan jadinya berpanjang-panjang gitu. Baik Pak Gatot, selain 3 poin tersebut, sebelumnya Menpora Malaysia Syed Saddiq juga menyatakan bahwa memang jika ada terjadi pemukulan ataupun pengeroyokan diminta untuk membuat laporan kepolisian di Malaysia. Apakah hal ini juga akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia? Ya, saya juga baru saja mendapatkan surat dari Sekjen PSSI, Ratu Tisa. Kopi surat itu menyebutkan tentang permintaan agar ada klarifikasi dari pihak FAM. FAM itu adalah kayak PSSI-nya di Malaysia. Dan juga menuntut agar masalah tersebut diusut secara tuntas melalui prosedur dilakukan oleh Kepolisian Diraja Malaysia. Poin yang ingin kami sampaikan adalah masalah ini adalah masalah yang sangat serius ya. Karena sayang hubungan diplomatik, hubungan keluargaan, dan hubungan
serumpun antara Indonesia dan Malaysia ini kan selama ini sudah bagus. Bahkan pimpinan negara kedua negara antara Pak Jokowi dan Pak Mahathir itu sudah bagus. Sayang seperti hal-hal ini dibiarkan melebar begitu saja. Memang kita tidak ingin kejadian antar supporter itu berulang kembali. Capek, semua energinya terkuras. Tapi poinnya adalah jangan sampai membiarkan hal-hal seperti itu terus berlarut-larut. Karena kalau enggak ujung-ujungnya sekarang di media sosial menjadi seakan-akan perang di saling hack di antara kedua belah pihak gitu. Pak Gatot, salah satu poinnya adalah jangan membiarkan ini berlarut-larut. Apakah sudah ada komunikasi yang dilakukan pemerintah Malaysia dari Menpora Malaysia Syed Saddiq langsung ke pemerintah Indonesia terkait hal ini? Sampai malam ini, saya masih ada di kantor, masih di Kemenpora, belum ada komunikasi langsung dari pihak Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Inisiatif justru baru datang dari pihak Indonesia. Kalau dari Kementerian Belia dan Sukan Malaysia adanya baru bantahan dan sebagainya. Tetapi di sisi lain saya juga baru saja dapat WA dari Bu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri kita, bahwa intinya seperti yang sudah diberitakan siang tadi di jurnal media, pihak KBRI di Kuala Lumpur pun sudah menyampaikan nota diplomatik keberatan atas penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Jadi dalam konteks ini sebetulnya dari pihak pemerintah itu kami sudah berlapis-lapis. Kemlu sudah melakukannya, kemudian Kemenpora sudah melakukannya nota protes, dan pihak PSSI pun juga sudah menyampaikan nota protes dan permintaan klarifikasi. Sudah nggak kurang-kurang. Ini perlu kami sampaikan karena emosi masyarakat itu kan cukup tinggi. Kami hanya menghimbau kepada masyarakat, memang ada kekecewaan yang tinggi, tapi kami minta agar cooling down lah. Jangan sampai terlalu berlebihan, karena anyway potensi antara dua negara itu hubungannya sebetulnya sangat bagus gitu. Jangan sampai kita energinya habis berlebihan untuk hal-hal yang gitu. Nah kuncinya itu sebetulnya ada, sampaikan mohon maaf pada pemerintah dan rakyat Indonesia. That's all, gitu aja. Baik, terima kasih Pak Gatot. Semoga hubungan di antara kedua negara ini tetap terjaga dengan harmonis. Terima kasih Sekretaris Menpora Gatot Dewa Broto dari Gedung Kemenpora Jakarta atas pernyataannya.